A few moments later. Halo teman-teman, dalam video ini saya akan menunjukkan eksplorasi atau perjalanan perkembangan saya dari masa prenatal hingga masa anak akhir. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Natasha Dwi Farut Fitriani, akrab disapa Diva. Saya lahir di Makassar pada tanggal 21 November 2007, tepat di hari Rabu. Dan bulan ini saya sudah memasuki usia 18 tahun. Saya sering menggunakan waktu luang saya dengan melakukan hal-hal kecil, seperti bernyanyi, menonton, dan ngemil. Saya sangat suka dengan maca. Saya termasuk orang yang ekstrovert jika sudah kenal dan akrab sama seseorang. Namun menjadi orang introvert ketika bertemu dengan lingkungan baru. Saya lahir dari seorang ibu yang sangat penyayang dan sangat perhatian, yang biasa saya panggil dengan sebutan ibu. Kemudian dari seorang ayah yang biasa saya panggil dengan bapak, yang sangat menyayangi serta bertanggung jawab atas saya dan juga keluarga saya. Saya juga memiliki seorang kakak yang biasa saya panggil dengan sebutan kakak. Nah, itu dia sedikit perkenalan dari saya. Sekarang saya akan membahas perkembangan saya dari masa prenatal hingga masa anak-anak akhir. Di sini saya menggunakan teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Teori ini menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Kemudian ada pun tahap-tahapan perkembangan anak, yaitu tahap prenatal, tahap sensorimotor, tahap praoperasional, dan tahap operasional konkret. Prenatal, di mana prenatal diawali dengan geminal. Geminal ini berlangsung selama 2 minggu pertama, yang dimulai dari pertemuan antara spermatozoa dan ovum, lalu pembuahan dan membentuk zigot. Kedua, embrio. Embrio ini berlangsung pada minggu kedua sampai dengan minggu ke-8, yang merupakan masa paling kritis saat embrio paling rentan terhadap pengaruh dari lingkungan prenatal. 3. Fetal. Fetal ini berlangsung pada 2 minggu ke-8 sampai dengan masa kelahiran. Di tahap ini, janin tumbuh pesat dan mulai aktif. Adapun tahap prenatal menurut Santrock, yang dimana tahap prenatal adalah tahap berlangsungnya sekitar 9 bulan dan merupakan masa yang sangat penting dalam kehidupan individu karena berbagai faktor seperti faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologis janin. Kemudian pada saat ibu saya mengandung, ia ngidam makanan yang manis-manis dan kecut. Lalu pada usia kandungan 1 bulan, ibu saya mengalami mual-mual dan makanan yang dirasanya tidak enak. Hingga usia kandungan 4 bulan baru ia mulai berhenti mual-mual. Jadi kesimpulannya ibu saya mengalami kehamilan yang sehat, namun sempat mengalami mual berat di trimester pertama. Kemudian usia 9 bulan, ibu saya melahirkan di rumah sakit bersalin Rados secara normal, dibantu oleh bidan. Faktor prenatal seperti nutrisi dan stres ibu berpengaruh terhadap perkembangan otak janin. Berdasarkan teori Erik Erikson, tahap pertama atau yang disebut trust mistrust dimulai sejak lahir dan dipengaruhi oleh kondisi prenatal. Selanjutnya tahap sensori motor yang berlangsung pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang dimana menurut Piaget pada usia ini kemampuan bayi masih sangat terbatas pada gerak refleks dan panca indera. Gerakan-gerakan refleks pun akhirnya berkembang menjadi kebiasaan. Pada masa ini, anak belum bisa mempertimbangkan keinginan orang lain. Ia hanya mau keinginannya terpenuhi. Dalam teori Vygotsky, yaitu sosiokultural, menjelaskan bahwa bayi mencoba berkomunikasi dengan orang sekitarnya. Nah, kata ibu saya, pada awal kelahiran saya diberi ASI, dan di saat usia 3 bulan, saya sudah mulai merespon apa yang ada di depan mata saya.
Contohnya ketika saya diajak berbicara oleh ibu atau bapak, saya sudah bisa mengeluarkan suara seperti O dan A. Pada usia 6 bulan, saya sudah diajar untuk memakan bubur kasar dan biskuit regal. Saya juga suka mengeksplorasi benda. Nah, pada saat usia 7 bulan, saya sudah mulai aktif seperti menggigit, menjilat, dan menghisap. Setiap saya memegang mainan, pasti saya akan memasukkannya ke dalam mulut dan sudah mulai tumbuh gigi. Lalu, pada usia 8-9 bulan, saya mulai belajar melangkah dan memegang kursi atau meja untuk bantuan berdiri. Pada usia 10-11 bulan, saya sudah bisa berdiri tanpa memegang bantuan seperti kursi dan meja. Selanjutnya, antara usia 11-12 bulan, saya sudah bisa berjalan secara normal tanpa memegang benda di sekitar, seperti meja dan kursi. Saya juga senang berfoto dan bergaya seperti yang ada di gambar. Lalu pada saat usia 1 tahun, saya sudah bisa berbicara. Contohnya seperti ma, pa, mam, pis, dan pu. Selanjutnya masuk ke tahap operasional usia 2-6 tahun. Yang dimana menurut Piaget pada masa ini anak-anak memiliki sikap egosentris, yaitu kecenderungan anak untuk melihat dunia hanya dari sudut pandang mereka sendiri. Dalam teori Freud, yaitu psikoseksual, anak akan mendapatkan kesenangan pada saat buang air besar. Dalam hal ini akan mempengaruhi bagaimana kelak anak berinteraksi dengan bertambahnya usia. Kemudian dalam teori Erik Erikson, yaitu psikososial, menyatakan bahwa anak perempuan mungkin lebih dekat dengan ayahnya karena memberikan rasa aman dan membantu anak mengembangkan rasa percaya diri dan mengeksplorasi peran sosial. Kata ibu saya, saat usia 2 tahun saya belajar menggunakan toilet atau dalam istilah toilet training. Saya juga sudah bisa makan sendiri dan berbicara dengan fasih. Pada saat usia 3 tahun, saya sudah mulai aktif bermain seperti berlari, melompat. Dan usia ini saya juga sudah masuk TK. Di usia ini saya sering menangis ketika ditinggal. Lalu pada usia 5 tahun, saya memasuki SD dan sudah bisa membaca, menghitung, mengenal warna dan bentuk. Kemudian, saya sudah berani serta berinteraksi dengan teman sebaya. Terakhir, tahap operasional konkret, usia 6-12 tahun. Menurut Piaget, pada masa ini egosentris anak berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi cukup lebih baik dan anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logikanya, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada pada saat usia ini. Dalam teori Freud, pada masa ini anak akan mengalami tertahannya atau ditekannya dorongan-dorongan seks dan agresif. Dalam artian, energi seksual anak disalurkan kepada hal-hal yang positif atau seksual seperti belajar, melakukan hobi, dan berhubungan sosial dengan teman-teman sekitar. Nah, pada saat saya usia 6 tahun, saya sangat suka pergi ke sekolah karena saya sangat suka bermain dan berbaur dengan teman-teman. Saya juga suka ikut senam dan lomba lari, serta aktif semasa SD. Lalu di usia 8 tahun, saya sudah bisa memasak, contohnya menggoreng dan memasak mie. Pada usia 9-10 tahun, saya sudah bisa mencuci pakaian sendiri dan mencuci piring. Lalu pada saat usia 11-12 tahun, saya sudah memasuki SMP dan mulai merasakan perubahan fisik seperti pertumbuhan tinggi badan pesat, kemampuan berpikir logis, membentuk persahabatan, dan memahami aturan sosial dan menunjukkan empati. Di usia ini, saya juga mengalami menstruasi pertama dan juga sudah mulai mengenal apa itu suka ke lawan jenis. Menurut Piaget, pada masa inilah anak mampu membayangkan berbagai kemungkinan
dan membuat deduksi logis, serta memikirkan ide-ide abstrak seperti keadilan, kebebasan, dan cinta. Dan juga mulai memahami makna menstruasi dan konteks kesehatan reproduksi. Jadi dapat disimpulkan dari video tersebut bahwa anak bukan sekadar mempelajari tahapan-tahapan perkembangan, tetapi seperti diberi peta lengkap dari sebuah perjalanan epik atau perjalanan seseorang dari masa kelahiran yang rentan hingga menjadi individu yang lebih mandiri. Video tersebut lebih jelas menggambarkan bahwa perkembangan anak adalah sebuah proses kontinu, kompleks, dan multidimensi yang dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara genetik dan lingkungan. Baik, itu saja video dari lifespan saya atau perkembangan saya dari masa prenatal hingga masa sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.